Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Mariana dari kelas F21B dengan NIM 214162552089. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS saya dari mata kuliah data mining. Nah, yang pertama itu integrasi dan transformation data. Cari IPS setiap semester per mahasiswa. Untuk mencari IPS, di sini saya menggunakan metode IPS report. Nah, untuk pertama-tama kita harus menghitung IPS terlebih dahulu dengan kode seperti ini. Fungsi ini untuk menghitung IPS dari sebuah data frame PDF yang berisi informasi tentang mata kuliah, termasuk SKS dan nilai grade. Lalu selanjutnya, menggunakan group by untuk menghitung IPS min per semester. Nah, kodenya seperti ini. Kode ini menghitung IPS setiap mahasiswa per semester dengan menggunakan metode group by pada data frame data nilai. Selanjutnya mengubah format ke pivot table untuk IPS per semester. Nah, di sini untuk mengubah format ke pivot dengan menggunakan kode seperti ini. Di sini nilai kolom NIM akan menjadi indeks baris, nilai di kolom semester akan menjadi nama kolom, dan nilai di kolom IPS akan diisi sebagai nilai dari pivot table di baris dan kolom yang sesuai. Lalu selanjutnya, mengganti nama kolom. Dengan kode seperti ini, lalu reset indeks agar NIM menjadi kolom biasa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini akan menampilkan kolom-kolom IPS dari semester 1 sampai semester 8. Lalu selanjutnya, gabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset yang lainnya, MS lulusan berdasarkan NIM. Nah, di sini saya menggunakan metode PDMerge dengan kita beri label data gabungan, lalu kita mencarinya dengan key value NIM. Lalu print data gabungan untuk menampilkan kolom-kolom ini. Nah, outputnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya, durasi studi masing-masing mahasiswa dan standarisasi format tanggal dan jenis kelamin. Nah, di sini saya Nah, untuk kodenya seperti ini. Ini untuk kode di atas jenis kelamin itu mengubah kolom jenis kelamin. Nah, untuk kode ini tuh mengubah nilai kolom dari jenis kelamin yang tadinya nilai 0 itu untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan itu diubah menjadi laki-laki dan perempuan saja. Lalu untuk tanggal lulus dan tanggal masuk itu diubah sesuai dengan durasi studi masing-masing mahasiswa dan standarisasi format tanggal dan jenis kelamin. Nah, di sini
Saya mengganti jenis kelamin yang awalnya menggunakan kunci berupa angka seperti 0 laki-laki dan 1 perempuan, diubah menjadi laki-laki dan perempuan. Lalu untuk tanggal lulus dan tanggal masuknya, kita sesuaikan menggunakan date time. Nah, untuk menambahkan kolom durasi studi, di sini saya mencoba menambahkan kolom durasi studi berdasarkan tanggal lulus dan tanggal masuk. Lalu di sini juga saya mencari durasi studi harian dan tahunan. Di sini akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk jenis kelamin seperti ini. Lalu selanjutnya menghilangkan mahasiswa pindahan. Nah, di sini saya ingin menampilkan dulu data-data dari mahasiswa pindahan, yaitu ada di kolom status masuk. Di sini saya menampilkannya dengan menggunakan short value. Di sini akan mengulikan dari nilai yang terkecil ke terbesar dari kolom status masuk. Nah, di sini untuk nilai 0 itu menandakan bahwa ini mahasiswa baru, sedangkan untuk nilai 1 ini menandakan bahwa ini mahasiswa pindahan. Dari tabel awalnya 4.542, kita coba untuk menghilangkan di mahasiswa pindahan dengan kode seperti ini, data gabungan dari kolom status masuk sama dengan 0. Nah, untuk kode ini akan menghapus semua data dari data frame ini, kecuali data yang bernilai 0. Karena di sini hanya menghilangkan mahasiswa pindahan. Dan 0 itu merupakan mahasiswa baru. Lalu selanjutnya, apakah lulus tepat waktu berdasarkan peraturan menteri? Nah, di sini pertama-tama saya membuat dulu kolom baru yaitu tepat waktu. Nah, selanjutnya kita ambil dari durasi studi tahun kurang dari 5 tahun dan durasi studi tahun yang lebih dari 3,5 tahun untuk menemukan apakah lulus tepat waktu berdasarkan peraturan menteri. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Di sini akan ada kolom tepat waktu. Hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya, di mana hasilnya seperti format tabel satu yang ada di bawah. Ini tuh tabel yang ada di soal yang ada di bawah. Di sini mengatur urutan kolom sesuai tabel soal. Nah, ini kodenya seperti ini. NIM plus IPS semester 1. Ini akan menampilkan IPS dari semester 1 sampai semester 8. Lalu plus ini kolom-kolom yang seperti ini. Nah, lalu mengisi kolom IPS yang mungkin tidak ada di data IPS per semester dengan cara kode seperti ini. Lalu def data gabungan. Nah, maka akan menghasilkan kolom seperti ini. Lalu yang kedua analisis. Yang pertama ada yang pertama itu ada data cleaning. Nah, code ini adalah operasi pada data frame menggunakan library pandas di Python.
untuk mengubah nilai-nilai dalam kolom. Ini yang pertama, mengubah nilai-nilai dalam kolom, kolom predikat yang memiliki nilai strip seperti ini menjadi nilai yang memuaskan. Lalu ini mengganti nilai tahun lahir yang nilainya 0 menjadi nilai yang tidak valid dengan menggantinya menjadi none. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk di predikat seperti ini, dan untuk di tanggal lahir, nilainya akan menjadi nilai none. Nilai yang 0 akan menjadi nilai none. Lalu selanjutnya, import Seaborn as SNS, ini itu kode untuk membuat box plot dari data yang disimpan dalam kolom durasi studi hari dari data frame, memberikan gambaran tentang distribusi nilai-nilai dalam kolom tersebut. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, gambar ini merupakan histogram pandangan yang lebih rinci tentang frekuensi kemunculan nilai-nilai dalam kolom tersebut dengan demikian. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada kode seperti ini, DF durasi studi hari. Kode ini tuh menghasilkan deskripsi statistik ringkas dari kolom durasi studi hari dalam data frame. Mencakup statistik seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi nilai minimum, kuartil bawah, median, dan nilai maksimum seperti itu, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kode ini nilai di mana 25% data berada di bawah nilai ini. Kode ini menghitung rentang interkuartil dari kolom durasi studi hari, yaitu nilai di mana 25% data berada di bawahnya. Kemudian, ketiga ini menghitung kuartil ketiga, yaitu nilai di mana 75% data berada di bawahnya. Nah, lalu hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya, kode ini digunakan untuk menghitung batas bawah dan batas atas untuk deteksi outlier berdasarkan metode EQR. Pertama, batas bawah Q1 kurang 1,5 kali EQR menghitung batas atas yang diperoleh dengan menambahkan 1,5 kali nilai EQR ke kuartil ketiga. Lalu akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, kode ini untuk mendapatkan data outlier untuk batas bawah dengan kode seperti ini. Dan untuk mendapatkan data outlier untuk batas di atas itu menggunakan seperti ini. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Lalu selanjutnya ada missing values. Missing values ini menampilkan data yang memiliki nilainan dengan kode seperti ini
Kode seperti ini akan menampilkan semua data dari data frame ini yang menghasilkan nilai NaN. Nah, hasilnya akan seperti ini, nilai NaN. Nah, lalu di sini membersihkan data IPS semester 1 IPS sampai IPS semester 8 yang memiliki nilai NaN menggunakan kode seperti ini. Nah, di sini akan menghapus kolom yang berisi nilai NaN. Apabila seperti ini, berarti nilai di sini sudah dihapus atau sudah bersih dan tidak ada nilai NaN-nya lagi. Lalu selanjutnya ada reduction, duplikat. Di sini akan mencari data yang ada duplikatnya. Untuk mencarinya dengan menggunakan kode seperti ini. Duplikat dari mengambil nilai dari kolom ini. Hasilnya seperti ini. Tidak ada data yang duplikat berdasarkan ini. Berarti dari data frame ini yang nilai duplikat berdasarkan ini itu tidak ada, berarti tidak ada yang terduplikat. Lalu selanjutnya ada pattern. Di sini kode ini itu merupakan implementasi pemodelan menggunakan random forest untuk memprediksi tepat waktu kelulusan mahasiswa. Nah, langkah-langkahnya seperti meliputi pemilihan fitur-fitur dan target, pemeriksaan keberadaan fitur-fitur dalam data frame, transformasi fitur, pengisian nilai yang hilang dalam fitur, mendapatkan fitur penting dari model, membuat data frame, mengurutkan fitur, dan menampilkan vektor-vektor. Nah, hasilnya ditampilkan dalam data frame yang diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, dari kode ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Akan menghasilkan vektor-vektor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu terakhir, visualisasi. Nah, ini akan menampilkan faktor-faktor yang paling penting, yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu dengan nah, di sini ada visualisasi barcode fitur penting. Nah, di sini akan menghasilkan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu dengan hasilnya dengan menggunakan diagram. Nah, untuk kodenya seperti ini. Dan untuk hasilnya akan seperti ini, diagram. Jadi, kode ini akan menghasilkan diagram. Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.